Salam budaya. Rahayu, rayu, rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Rales Joko Lono di Pendawaji Channel. Selamat siang buat saudara khususnya yang di Nusantara. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam beraktivitas. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Terima kasih saudaraku yang selalu mendukung Pendawaji Channel. Semoga diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala. Semoga diberi kelancaran rezeki. Oke saudaraku, saya mohon maaf sebenarnya pakai kacamata ini ya. Pakai kacamata karena sulap ya, ulap begitu ya. Jadi bukan karena gaya, bukan karena ulap begitu. Oke saudaraku, siang ini saya mau mereview. Mari kita sama-sama saling belajar. Ada pusaka 4 ya, ini ya, ada pusaka 4 kita review ya. Ini semoga adik-adik kita selalu tidak alergi masalah pusaka begitu ya. Ini kita jelaskan untuk mengenai review untuk pusaka lama ini penting ya. Penting karena apa? Jadi kita tidak membodohi budaya. Baru kita bilang baru ya, nyemok-nyemok kita bilang nyemok, alusan kita baru alusan ya lah. Nah ini biar tidak membodohi budaya atau adik-adik kita tidak bingung. Itu untuk belajar generasi penerus. Yang pertama kita buka pusaka ini Ladrang Solo ya, dengan kain timo ini juga dari Panang ini ya. Timo cukup bagus ya ladrangnya ya, juga timonya cukup tua ya, tua sekali itu. Nah tegak ya. Kalau handle-nya sebenarnya sebenarnya ukiran tidak sama, memang aslinya seperti ini dari sononya, maksudnya dari karena waktu koleksi di rumahnya itu ya seperti ini, kita tidak merubah sama sekali ya. Ya. Jelasin ya. Plastiknya sih sebentar. Ya. Dapur Sinom Krobyong ya, dapur Sinom Krobyong juga pamornya sangat deling sekali ya. Pamornya pamor meteor ya, pamor meteor seperti arkodiot ya, putih memplak ya. Ini dapur Sinom Krobyong ini ya, di sini ada ya. Di sini ada greneng ya, ripandan greneng ya. Nah, di sini ada kembang kacang, lambe kaca 1. Sini ripandannya di atas ya. Tidak ada sogoan ya. Pamornya sangat bagus sekali ya. Pamornya sangat deling. Nah, hampir seperti pamor Madura tapi bukan. Ya toh. Nah, seperti contoh atau pusaka Bugis ya, itu hampir sama pamor bahan-bahannya ya. Nah itu sama pusaka Madura hampir sama ya. Dengan era pusaka ini bisa dikatakan pusaka Mataram estimasi ya, estimasi Mataram sepuh ya toh. Ini ringan sekali ya. Untuk pamor Woskuta ya, Woskuta. Di sini ada pamor yaitu Woskuta, pamor Woskuta ya. Tantingan sangat ringan sekali, gagah ya. Pamor dapur Sinom Krobyong ya, estimasi Mataram sepuh ya. Ini karena kita mengatakan Mataram sepuh ya toh, hampir seperti berapa. Lah ini terlalu tinggi. Saudaraku, ini tinggi. Ya. Ini tinggi. Lah apa namanya itu dadanya ya toh. Nah, otot-ototnya itu dadanya tinggi. Gandeknya maksudnya, gandeknya itu tinggi.
Kalau Madura ya toh agak bawah, agak cekak, begitu ya. Lah agak cekak. Terus untuk gompengnya ini dalam. Lah ini dalam. Ini dalam sekali. Untuk pamor, sapna pamor, lipatan pamor itu bersap-sap ya, sangat bagus sekali ya. Nah ini ya. Nah, pamornya sampai atas deling. Nah, dapur Sinom Krobong. Lah estimasi erah erah Mataram Sepuh ya. Nah, untuk esoteris maupun filosofinya ya toh, ini bagus. Sinom Krobong itu untuk pengayoman ya. Secara kepercayaan untuk pengayoman ya toh. Lah ini. Secara kepercayaan untuk pengayoman ya. Untuk pengayoman. Untuk pengayoman itu macam-macam ya toh. Jadi untuk pengayoman ini untuk pelindung ya toh. Jadi untuk yang memegang itu netral ya, terutama bagi itu pengacara, untuk dari kuasa untuk orang hukum ya toh, untuk pejabat-pejabat ya toh, untuk banyak pejabat begitu. Tapi tidak lain masalah tidak pejabat, walaupun untuk orang swasta yang punya kedudukan itu bagus. Namanya Sinom Krobong. Sinom Krobong itu bagus untuk pengayoman, untuk menyisihkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu. Makanya Sinom Krobong pamornya sangat penuh sekali. Penuh juga, dipenuhi satu wilayah dipenuhi oleh pamor. Nah, pamor Waskuta itu sifatnya melambangkan itu keturah, tidak kurang-kurang ya untuk masalah. Seandainya itu kita punya lumbung ya, lumbung pari, itu ngapa itu istilahnya itu kerejekian itu jadi tidak sampai tuh kurang misalnya ya tidak makan pusaka, tapi semua itu harus ikhtiar usaha ya toh. Pusaka itu hanya sifatnya itu untuk mengangkat sugesti dan kepercayaan diri, juga semua dikembalikan lagi pada semua itu ada kekuatan Allah, juga doa-doa yang diminta oleh ke Tuhan Yang Maha Esa oleh Sang Pu yang dimasukkan ke pusaka itu. Jadi tujuannya supaya agar siapa yang memegang pusaka ini supaya bisa itu hidupnya itu tidak sengsara ya, begitu ya, tidak sengsara. Karena dapur itu dapur yang bagus, dapur Sinom itu bagus. Sinom itu juga untuk kecerahan atau keawet mudahan ya secara fisik ya. Nah itu bagus sekali ya. Ada yang unsur-unsur seperti ini. Kalau diambil secara kepercayaan ya nah, semua itu tanpa percaya tidak bisa ya nah. Ini bukan kita maaf ya, bukan kita menginginkan pusaka, kita hanya menjelaskan untuk masalah filosofinya pamor atau manhub pamor itu sifatnya huruf sang seketa begitu ya. Nah, dapur Sinom Krobong memang cukup wibawa sekali, bagus ya, wibawa. Artinya wibawa ini bagus untuk menghadapi segala permasalahan, juga bagus untuk pegang orang pemerintahan walaupun orang swasta yang punya kedudukan begitu. Oke. Di sini ada yang dinamakan greneng ya. Greneng ini termasuk tolak belakang ya toh. Nah ini tolak belakang. Ripanda ini termasuk untuk penolak. Juga di depan greneng itu penolak ke depan. Begitu, penangkal begitu ya. Lah kembang kacang serawan di sini, di kembang kacang ini ada greneng dua ya. Kembang kacang itu merupakan dari segala keinginan, segala apapun harus terkabul ya, cita-cita, tapi ya tapi dengan kesemangatan ya begitu. Jadi bukan kita harus pusaka wong kok akan tekan doa, bukan mendatangkan harta, bukan itu ya toh, tidak, bukan itu. Jadi lain dari itu ya, bahwa doa empu ini maknanya itu seperti itu. Siapa yang memegang dilantus dengan pusaka untuk kesemangatan hidup agar cita-cita kita itu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tuh saya taruh ya.
rangka-rangka cukup bagus, sinom kerobiang sangat bagus. Jadi sinom kerobiang macam-macam saudaraku ya, macam-macam. Ada yang bentuknya itu biasa ya, ada yang garap ya, ada yang garap. Kebetulan ini sangat garap sekali ya, garap cakra ya toh. Nah ya, juga gagah ya toh, itu juga pamornya itu sangat tebal sekali ya, pamornya, pegangannya ringan gitu. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata saya sebenarnya. Oke, yang kedua ini ada Khadga ya, tapi Khadga pusaka yang tidak ada perunggu ya, Khadga pusaka yang tidak ada perunggu ya. Nah ini pusaka Khadga. Nah Khadga ini menurut estimasi saya, estimasi pusaka Kediri ya, Kediri, Buddha Kediri ya, Buddha Kediri cukup ya, wutuh ya, dengan ringan ya, ringan. Meteornya atau pasir malelonya ya, ini lumer sekali, kebesnya lumer sekali ya. Ini namanya Khadga, Khadga Betok Singosari ya. Oh kok Singosari, keliru, Kediri ya. Kediri itu bisa juga ke Kahuripan ya toh. Ini bisa Kahuripan ya, namanya estimasi, kita tidak tahu ya. Loh kenapa kok wutuh? Karena semua itu tergantung dari rawatan. Kebetulan pusaka ini walaupun terpendam tidak terlalu lama ya, temuan tidak terlalu lama ya, karena kita melihat ya dari di sisi kolosi ya begitu. Nah pusaka ini langka. Kita punya Khadga enggak seperti gini ya, kita punya Khadga seperti ini ya, coba ya. Untuk Khadga gonjonya wilut ya, gonjo wilut ke atas mangku, namanya gonjo wilut ya. Ini ya tolak belakang, di sini ada tolak, gonjo tolak, di sini ada sogokan, di sini ada petuk ya, Buddha ya. Nah ini bisa itu ya, itu namanya Kahuripan ya, Kahuripan, Kediri Kahuripan ya begitu. Nah pusaka ini langka, kebanyakan Khadga itu banyak yang kropos kabeh ya, banyak yang kolosinya itu sangat protol karena temuan ya. Lah kebetulan itu temuan tapi masih utuh ya. Lah ini gonjo ini namanya gonjo sampai, anehnya ya, gonjo ini sampai ke atas. Lah ini gonjo wilutnya itu mangkat ke mangku, ini namanya pusaka Khadga Sangga Buwana ya toh. Khadga Sangga Buwana dapurnya ya toh. Itu bagus sekali ya. Langka kita temukan. Kalau Pak Nang mungkin dari Kediri ya, mungkin jelas pusaka ini juga dari Kediri ya toh. Jadi itu pusaka-pusaka dari Kediri itu sangat tua sekali ya. Nyala Sangga Buwana, Sangga Buwana itu bagus ya. Sangga Buwana mangku ya, mangku buana mangku. Lah itu, lah istilahnya itu pusaka termasuk untuk secara filosofi ya toh. Satu tolak ya toh, kedua Sangga Buwana. Sangga Buwana itu pusaka untuk kekuatan ya, pusaka untuk kelampir kehidupan, perjalanan kehidupan manusia. Siapa yang memegang ya toh, lah itu ya maaf ya, derajatnya itu selalu, kalau pegawai selalu punya derajat ya. Berarti tidak lepas atau tidak mudah digoyah, tidak mudah digoyah. Soalnya jadi kepala itu tetap kepala terus saya ya begitu ya toh. Tetap jadi kepala terus berilah. Karena apa? Filosofinya seperti itu. Khadga itu bukan pusaka untuk membunuh ya, itu pusaka sikap ya, pusaka sikap, namanya itu pusaka pengayoman ya. Nah Sangga itu gonjonya itu lain pada lain ya, gonjonya karena luknya itu melekunya ke atas ya, rapat sekali. Nah itu memang digunakan salisangpu ya, digunakan seperti itu, digunakan siapa yang memegang anak putra besok ya. Yang jelas kalau itu orang pemerintahan jadi punya kedudukan atau punya kejabatan ya begitu. Nah juga dilampir dengan bahan-bahannya itu sangat bagus sekali, bahannya itu silumer ya toh, masir malelo ya itu.
bagus sekali. Ini petuk ya. Jadi petuk itu termasuk memang pusaka-pusaka untuk tulak, untuk penangkal-penangkal yang hal-hal tidak kita inginkan, orang tujuan jahat atau dari gangguan roh-roh jahat ya, seperti ini. Ini filosofinya itu seperti itu. Maaf saudaraku, mohon maaf saya tidak mengimankan masalah pusaka, tapi ini saya keterangkan untuk masalah dapurnya ya. Dapur itu membawa makna ya, walaupun makna, walaupun itu bahannya juga membawa makna, ada arti tersendiri begitu ya. Ini bisa itu era Kediri, yaitu era apa itu namanya, Kahuripan ya, tua sekali. Jadi ini seperti batu ya saudaraku, seperti tanah, seperti batu, pegangannya itu enteng. Ini langka sekali ya toh. Lah ini koleksi almarhum Pak Anang Widodo ya, almarhum Pak Anang Widodo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri ya. Lah untuk rangka ini kayu hitam ya, untuk rangka kayu hitam loh ya, untuk rangka kayu hitam, untuk panjang 25 cm ya toh. Bagus sekali ini pusaka ini ya, bukan kita itu wah ngelem pusaka bagus harus dibeli, mohon maaf lah, tidak. Cuman saya katakan bagus, saya belum pernah dapat pusaka seperti ini, jujur. Saya ada Katga 1, 2, 3, 4, tidak seperti ini ya, ya Buddha. Cuma kebanyakan Katga kan ada perunggu, pegangannya perunggu. Ini biasa pun pegangannya ya biasa lah. Cuma anehnya juga utuh, anehnya juga garapnya bagus ya. Bisa itu gonjonya ini ya, mangku. Istilahnya mangku buwono, songgo buwono ya begitu, songgo langit. Istilah bisa kita karakterisasi oleh songgo buwono kan berarti untuk kekuatan. Berarti kita hidup ini harus ada balanse kehidupan ya. Kalau manusia tidak punya balanse kehidupan, apapun goyang. Artinya balanse itu satu, bisa itu masalah keagamaan atau sholat 5 waktu, itu ya balanse kehidupan ya toh. Juga pegangan yang istilah itu yang sudah ditentukan, sudah mari di apa itu namanya itu permasalahan masalah kebudayaan mengenai tentang posaji ya, itu juga balansi. Juga untuk masalah dapur, keimbangan ini namanya keimbang kehidupan, mangku itu juga balansi kehidupan. Oke ya. Nah, petuk ini menandakan dari petok ini menandakan dari petok Buddha, berarti untuk tolak ya toh, begitu. Oke. Mengenai tentang mereview pusaka Sangga Buwana, Katga Sangga Buwana ya, saya tarik sini ya. Jadi pusaka itu walaupun ketua saudaraku ya, dari sogoannya walaupun apanya itu cukup manis ya, cukup manis ya. Lah ini sogoan dobelnya ini cukup manis, tembus sama ininya ya loh. Maksudnya tembus ini gini loh, ini sogoan tengah, ini sogoan samping dekok sampai sini ya toh, berarti 2 ya, makan dan Sangga Buwana gitu. Estimasi ya toh. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada keterangan, ada salah ucap yang tidak sesuai dengan di buku, saya mohon maaf. Tapi kadang-kadang walaupun di katalog tidak ada loh saudaraku ya, tidak ada kok ya, walaupun di katalog tidak ada ya. Nah, makanya tidak ada di katalog itu kan sebenarnya untuk pusaka-pusaka saudaraku semua yang dimasukkan di katalog ini kan sifatnya dipamer baru dimasukkan ke katalog. Tapi belum masih ada banyak pusaka-pusaka yang belum dikatalogkan ya toh. Kadang-kadang punya orang desa-desa itu kadang-kadang tidak mau dikeluarkan, akhirnya ternyata muncul punya yang aneh-aneh begitu ya. Ini ya, kalau saya pernah yang aneh-aneh, setelah saya katalogkan di katalog saya pameran langsung laku semua ya, keluar semua itu waktu pameran di Trenggalek itu
banyak yang keluar itu semua, ya toh. Itu. Ya, untuk saudaraku semua, untuk yang ketiga ya, ini pusaka dinamakan pusaka Bugis ya. Bugis atau Bugis itu apa sih? Bugis ya, Bugis ya, Bugis ya. Ya, untuk warangka saya begini seperti perahu, ya toh, seperti perahu, ya toh, begini, dah. Untuk ukiran seperti kepala burung bango, ya toh, begini ya, itu ya. Nah, kita buka, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini pusaka Bugis, ya toh, tapi pusakanya itu bukan pusaka sembarangan, ya toh. Pusaka Bugis yang diwarnai dengan naga. Naganya itu hampir seperti kepala naga Majapaitan primitif, ya lah, ini primitif ya. Nah, naga Majapahit primitif ya. Lah ini naga Majapahit primitif Bugis. Lah, Bugis ini ya lah, dari era ini era Majapahit. Juga bisa juga empunya juga dulunya juga Empu Supo yang dipanggil untuk saya itu menggarap saya di daerah Bugis, karena semua empu itu juga panggil-panggilan ya loh. Begitu. Lah, untuk greneng juga ini tidak ada sogokan, langsung badan ular. Maksudnya ini ornamennya ular ya, badan ular ya. Ini sampai ke atas ya. Sampai ke atas, sisinya sampai ke atas ya. Lah, untuk pamornya ini termasuk juga pamor meteor ya. Pamornya itu hampir seperti pamor Madura, pusaka Madura ya. Pusaka Bugis itu hampir sama seperti pusaka Madura, ya. Tapi eranya lain, era Madura dan era Bugis itu tidak sama, ya. Lah, pusaka dengan dapur nogo, isa itu nogo gini, ya. Nogo gini loh, kok bisa nogo gini? Ada nogo gini, nogo sosor, nogo ontobuko, nogo itu macam-macam ya. Kalau kita mengatakan nogo gini, di sini ya, di pamor itu langsung ke atas ya, di kepalanya ini ya, ke atas ya dah. Lah ini, lah langsung ke atas ya, langsung ke atas nogo gini. Dari kepala langsung pamor itu menyatu, ya saudaraku ya. Jadi tidak medot sekali. Kalau ininya primitif, wungkul Majapahitan ya toh. Lah, jadi walaupun ini garapannya ini pamornya tebus. Coba ya. 1 2 3 4 5, luk 5 ya toh. Luk 5 melambangkan dari segi kehidupan manusia. Ya. Lah itu nogo gini, pamornya dari kepala langsung tembus sampai ke atas, tidak medot sama sekali ya. Kalau naganya memang kecil seperti naga wilut ya. Lah itu naga Majapahit ya. Makanya itu seperti persis bikinannya Empu Majapahit ya, yang primitif ya. Nah, itu. Lah, pusaka ini bagus ya toh. Jadi pusaka yang nogo gini ini wibawa ya, soalnya di Bugis itu butuhkan kawibawan ya toh. Lah, untuk luk 5 ini lambang kehidupan ya toh. Satu lambang kehidupan ya toh. Manusia harus bisa memegang dengan itu tata dengan agama, dengan lambangnya seperti itu, supaya kita tidak terombang-ambing masa kehidupannya. Juga melambangkan dari segi kehidupan itu lambang negara Pancasila ya toh. Begitu. Jadi manusia itu harus mempunyai dengan pegangan atau pegangan yang dinamakan itu lambang itu menawarkan lambang kehidupan ya toh. 5 itu melambangkan, kalau disebutkan oleh lambang kehidupan tentang mengenai tentang kehidupan dirinya sendiri begitu. 1 mengenai landasan keagamaan ya toh. Nah, makanya jadi kalau orang di Bugis sana memang walaupun keras-keras tapi agamanya sangat kuat sekali ya, keislamannya itu ya wah itu ya toh, sangat kuat sekali begitu. Nah, itu pusaka kelas. Kalau di Bugisnya itu, kalau di sini namanya nogo itu ya ke kelas ya. Ornamen nogo itu kelas ya toh. Yang penting itu barang asli ya toh. Nah, namanya asli itu barang sepuh ya. Barang sepuh bisa itu bikinan-bikinan para leluhur dulu, para empu dulu ya toh. Ya empunya itu bisa macam-macam. Empu Majapahit aja
dulu bisa nggarap di Madura kok. Begitu kok, di Madura di mana bisa, di Belambangan bisa, begitu ya. Itu. Oke. Itu saudaraku ya, untuk pamornya sangat utuh. Bisa itu pamornya sangat utuh sekali, tidak putus ya. Dari kepala naga sampai atas tidak putus ya toh. Itu. Jadi itu betul-betul asli ya. Nah itulah pusaka lama justru gitu-gitu. Pusaka lama justru modelnya ya, itu model bentuknya itu primitif sekali ya, primitif ya, primitif tapi langka, begitu langka ya. Lah untuk sosronya itu seperti apinya itu seperti di atas kepala ini ya, langsung ya di atas kepala ini sangat nampak ya, begitu. Lah limo Pendowo ya, melambang kehidupan dan kekuatan ya. Oke, saudaraku, bila ada kata kurang saya mohon maaf yang besar-besarnya ya. Ini pusaka di sini ada sisik naga ya toh, pamor sisik naga ya toh. Lah saya dibawa sampai ke atas sampai pucuk ya toh. Jadi seperti pamor adek tiga ya, dari kepala seperti apa itunya sampai atas itu seperti pamor singkir begitu. Oke. Sekarang yang keempat. Ini ada 4 pusaka ya toh. 4 pusaka ya. Ini saya mau mereview. Ini juga masih punya almarhum Pak Anang Widodo ya. Kita review ya toh. Ini pedangnya ya, ini perak ya. Peraknya ini sangat tebal sekali ya. Perak sangat tebal, ini perak sangat tebal sekali ya. Itu jika orsinil ya, masih orsinil pegangan. Nah, kalau ini kulit ya, kulit memang asli pembawaannya ya, asli dulunya memang ini masih orsinil sekali ya. Nah, kita buka ya. Oh ya, unik, pedangnya ini masih unik ya, unik sekali ya. Untuk pegang-pegang di sini kayunya juga termasuk sangat tua sekali, perak ya, masih perak, penuh perak, ini perak ya. Nah kalau ini nih relatif ada yang perak langsung, juga ada yang kulit begitu ya. Nah itu ya, kita buka. Wah ya, kita buka pedangnya ya toh. Kita buka ya, dengan pedang ini ya. Oh, ini pusaka ya, ada lubang 1 rambut combong ya, ada lubang 1 rambut ya. Kalau dengan pedang setebal ini ada lubangnya ya, ada lubangnya ya. Lah ini ada lubangnya, namanya itu dikatakan combong 1 rambut ya. Nah ini ya cukup, rambut 5 cukup lah ini ya toh. Loh ya, kita ya, ini bisa dilihat gini. Berarti lubangnya 2, atas 1, pas bagian tengah. Lah, bagus ya toh. Untuk lubang itu menandakan bahwa siapa yang memegang ini, empu membuat pedang ini, siapa yang memegang ini, kalau bisa menghayati ya toh, segala keinginan akan terkabul. Bisa untuk menembus atau meneropong ya toh, atau kekuatan daya pikiran. Begitu ya toh. Lah, untuk dapur pedang ini seperti dapur pedang Patimura ya, pusaka Patimura ya toh. Nah, tapi pedangnya ya toh, yang jelas ya bikinnya seperti bikin Jawa ya toh gitu. Lah pedang ini ya toh, untuk bahan lumer sekali, banyak, dan pamor Naga Rangsang ya toh. Nah, pamor Naga Rangsang dari bawah, dari atas sampai dari pucuk ya. Maksudnya Naga Rangsang itu mau belarak malik ke bawah, begitu ya, malik ke bawah ya. Nah pusaka ini apa tujuannya? Pusaka bukan untuk membunuh ya. Pusaka tidak harus untuk membunuh, pusaka harus tidak untuk perang. Nah kalau ada pamor Naga Rangsang, yang jelas pusaka ini diambil dari itu esoterisnya, itu diambil dari esoterisnya aja, kekuatan ya. Jadi kekuatan bisa itu, siapa yang memegang punya daya kekuatan batin ya, malah menyatu, wibawanya sangat tinggi ya. Kalau megang pusaka ini ya.
Apalagi ini sudah kelihatan ini lubang 2 ini mendarahkan ya toh, untuk memasukkan kekuatan daya pikiran kita agar kita itu mampu untuk menerobos ya, mampu untuk menerobos atau lawan atau di bidang apapun ya, bidang pertempuran apapun di dalam. Kalau sekarang bidang pertempuran tidak ada, tempurnya ya tempur untuk masalah kerjaan ya atau cita-cita atau apa ya, larinya kan sama aja ya, semua itu seperti itu ya. Jadi pusaka itu ada maknanya ya toh, ada maknanya ya toh. Jadi empu membuat ini tidak blind ya toh, jangan pamornya aja di sini bolak-balik di atas ini seperti pamor apa itu namanya itu belarak ya, belarak malik lah, ini jelas ini belarak malik ya. Nah ini belarak malik, coba tipe ya, ini langkah pedangnya tidak besar, tidak anu ya toh. Nah ini namanya pedang penatas. Pedang ini diambil dari kewibawaan. Pedang pusaka tidak harus untuk membunuh ya atau di medan perang, diambil dari kekuatannya. Dia kalau bisa itu orang yang mempunyai dari kekuatan daya, kekuatan batin, atau dia malah menyatu, karena pusaka itu tergantung yang megang begitu ya. Nah, lain dari itu doa ampu memohon kepada Allah Ta'ala ya Tuhan Yang Maha Esa, memang tujuan untuk supaya yang memegang anak generasi penerus anak cucunya itu supaya mempunyai daya kawibawan ya daya kawibawan begitu. Nah sangat bagus sekali, lubang 2 kelihatan dari sini. Kalau kelihatan dari sini tidak kelihatan pedang ini tebal tapi ringan. Itu ada compong 1 rambut 2 ya toh, 1 rambut lebih ya toh. Yang jelas kalau untuk sodo, untuk dia tidak bisa masuk, tapi kalau untuk rambut itu ya untuk duk lah, 1 duk itu mungkin bisa masuk, bukan tidak, tapi yang jelas itu tembus 2 ya toh, tembus 2. Nah tembus 2 itu dilambangkan dari kekuatan, para kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang dimasukkan itu adalah unsur dari permintaan para leluhur kita ya, para empu begitu ya itu. Nah kalau diambil dari segi depan seperti pedang luwuk ya nah, tapi bukan pedang luwuk begitu. Bagus sekali satu ya. Untuk keterangan untuk masalah filosofi permasalahan pedang dapur, pedang seperti pedang Patimura atau pedang Sabet gitu, ini cukup unik, cukup bagus ya, dan lagi masih orisinil juga. Untuk secara esoterisnya, secara kepelan bagus begitu. Tuh perak semua, perak semua ya saudaraku. Ini 4 pusaka ini masih punyaan dari Pak Anang Witoto yang kita review ini ya. Begitu, kita tidak menutup kemungkinan atau bahwa ini adalah pusaka Pak Anang Witoto ya. Walaupun sudah kita mahari, walaupun apa, tapi kita masih mengangkat namanya dia bahwa itu adalah koleksinya Pak Anang Witoto begitu. Ya. Unik ya. Oke, saudara. Terima kasih. Bila ada kata-kata saya mohon maaf yang besar-besarnya untuk mereview 4 pusaka ini ya. Mungkin ada di katalog, ada tidak ada ya toh. Jadi makanya bahwa pusaka masih di orang-orang itu masih ada yang belum dikatalogkan. Yang ada dikatalogkan ini kan pusaka yang sudah dipamerkan ya, sudah dipamerkan atau dibukukan begitu ya. Begitu. Oke, terima kasih atas dukungannya buat saudaraku semua, adik-adikku semua. Terima kasih banyak, semoga Anda selalu diberi kesehatan, antara kelancaran rezeki maupun rahayu selamat maupun bumi yang Anda pijak. Oke, salam budaya, rahayu, selamat beraktivitas.